Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa penting di era Orde Baru. Yang pertama adalah Tritura. Apa saja isi Tritura? Yang pertama, pembubaran PKI. Yang kedua, pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30S PKI. Dan yang ketiga adalah penurunan harga dan perbaikan ekonomi. Peristiwa apa selanjutnya? Yaitu Super Semar. Surat ini berisi perintah yang menginstruksikan Soeharto, di mana saat itu selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban atau disingkat Pangkop Kamtib, untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu. Poin selanjutnya adalah adanya sidang umum MPRS. MPRS itu menyelenggarakan sidang umum keempat pada tanggal 17 Juni 1966 yang menghasilkan beberapa ketetapan sebagai berikut ya. Yang pertama ada ketetapan MPRS nomor 9 tentang pengukuhan surat perintah 11 Maret, kemudian ketetapan MPRS nomor 25 tentang pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, serta larangan untuk menyebarkan ajaran Marxisme dan komunisme di Indonesia. Kemudian ketetapan MPRS nomor 23 tentang pembaruan untuk landasan kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Dan ketetapan MPRS nomor 13 tentang pembentukan kabinet Ampera yang ditugaskan kepada pengemban TAP MPRS nomor 9, yaitu Soeharto. Selanjutnya peristiwa Nawaksara. Apa itu Nawaksara? Nawaksara merupakan pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno pada sidang umum MPRS 1966 atas pemberontakan G30S PKI serta kemerosotan ekonomi dan moral bangsa. Pada 22 Juni 1966, Presiden Soekarno itu menyampaikan amanat yang diberi judul Nawaksara atau 9 pasal ya. Namun hal itu dianggap kurang memenuhi harapan rakyat, sehingga pada 22 Februari 1967 Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto. Peristiwa selanjutnya yaitu pemilihan umum atau pemilu. Pemilu pada 3 Juli 1971 menjadi pemilu pertama pada masa Orde Baru. Pemilu tersebut diikuti 10 partai politik. Partai tersebut diantaranya NU, PKRI, Parkindo, Murba, PNI, Golkar, dan Golkar menjadi partai pemenang pemilu pertama Orde Baru. Kemudian pemilu tersebut berlanjut pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Namun pada tahun 1977 sampai 1997 hanya ada 3 partai, yaitu Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrasi Indonesia ya, Golkar, P3, dan PDI. Kemudian peristiwa selanjutnya terjadi peristiwa Malari tahun 1974. Malapetaka 15 Januari disingkat Malari berawal dari gerakan demonstrasi mahasiswa yang berkembang menjadi peristiwa kerusuhan sosial. Demonstrasi tersebut menyeruakan kritik mengenai kebijakan ekonomi pemerintah Presiden Soeharto yang dianggap terlalu berpihak kepada investor asing. Peristiwa selanjutnya yaitu kerusuhan Mei 1998. Tahun tersebut menjadi momen yang tidak bisa dilupakan. Berawal dari kerusuhan Medan yang menjadi kota pertama mencetusnya api reformasi, sehingga mengalami kerusakan dan melumpuhkan kota. Kemudian tragedi Gejaran Yogyakarta, di mana secara serentak sejumlah daerah seperti Surakarta, Bandung, dan Medan, termasuk Jakarta, menyeruakan tuntutan reformasi dan penurunan Presiden Soeharto pada waktu itu. Kejadian tersebut dilakukan di depan kampus Trisakti pada 12 Mei 1998, itu puncaknya ya, mendapatkan perlawanan dari TNI dan Polri sehingga menewaskan 4 mahasiswa Trisakti. Seiring dengan kerusuhan tersebut juga terjadi penjarahan dan pembakaran kios-kios yang dimiliki oleh etnis Tionghoa. Bahkan banyak orang hilang dan tewas dalam kerusuhan Mei 1998 yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya. Dan pada masa Orde Baru juga terdapat peristiwa-peristiwa penting dan dari kebijakan politiknya yang berlangsung hingga sekarang ya, manfaatnya berlangsung hingga sekarang ya. Beberapa diantaranya yaitu yang pertama, pemulihan hubungan dengan Malaysia pada 11 Agustus 1966,
Kemudian yang kedua, hubungan diplomatik tingkat kedutaan besar pada 31 Agustus 1967. Yang ketiga, kembali menjadi anggota PBB pada 28 September 1966. Dan yang keempat, bekerja sama dengan ASEAN pada 8 Agustus 1967. Itulah poin-poin penting yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.